Assalamualaikum, welcome back to my IGTV. Dan berdasarkan banyak banget request dari kalian, aku mau kasih tips bagaimana cara mulai jadi YouTuber. Jadi gimana sih caranya jadi YouTuber pemula gitu ya. Banyak banget yang tanya, dan di sini aku udah catat, aku takut salah ngomong. Yang pertama, di sini aku punya 7 tips. Yang pertama adalah kalian tuh harus punya niat untuk mulai. Aku tuh banyak temen yang bilang pengen jadi YouTuber, tapi untuk mulainya tuh kayak berat banget gitu. Emang sih yang paling susah tuh adalah untuk memulai sesuatu gitu kan. Tapi kita harus paksain diri kita untuk bisa memulai itu. Kalian harus punya niat yang kuat dulu. Kalian harus bener-bener niat banget pengen jadi YouTuber supaya kalian semangat ngerjainnya gitu. Terus yang kedua, kalian harus percaya diri, karena mau nggak mau kalian harus ngomong di depan kamera, kalian nge-share video kalian ke luar sana, ditonton oleh banyak orang. Jadi kalian memang harus pede, harus bisa ngomong ya, walaupun awal-awal kalau mau ngomong agak terbata-bata, tapi nggak apa-apa, dicoba terus, pasti lama-lama lancar. Kalian kalau lihat video-video aku yang dulu-dulu banget, ngomongnya juga kayak masih aneh, masih kaku gitu kan. Nah terus yang ketiga, kalian mau gak mau harus punya peralatannya. Tapi kalau jadi YouTuber pemula itu peralatannya nggak berat-berat banget. Dulu itu aku cuman pakai handphone Samsung. Aku lupa waktu awal banget aku Samsung berapa, aku lupa. Dan itu aku cuman bikin video di depan jendela. Jadi kayak di depan jendela kayak gini, itu udah bisa udah bisa kena cahaya, udah terang. Ini juga aku ngerekamnya pakai handphone. Terus lama-kelamaan nanti kalau misalnya kita udah punya budget, kita naikin lah, kita beli ring light kayak gitu. Terus waktu itu aku pertama sih nggak beli ring light, tapi aku nge-upgrade handphone aku jadi Oppo F1s waktu itu pas pertama kali keluar kan. Dan kalian tahu Oppo itu kan dia bikin muka jadi jernih gitu ya, dan itu menaikkan kepercayaan diri aku. Makanya waktu itu aku beli, dan bikinnya tuh cuma dari handphone, ngeditnya pun dari handphone doang. Waktu itu aku pakai Viva Video. Kalau sekarang ini orang-orang kebanyakan pakai InShot ya, yang lebih bagus kualitasnya. Terus apalagi ya, kalian harus banyak cari-cari informasi tentang gimana caranya jadi YouTuber supaya bisa cepet naik. Terus konten-konten apa sih yang pas sama kalian. Terus kalian juga harus pilih kalian itu mau jadi YouTuber apa. Misalnya kalau aku kan awalnya emang makeup, lama-lama karena aku suka fashion, aku tambahin jadi makeup dan fashion, lifestyle kayak gitu. Jadi kalian harus tahu kalian mau review apa, kalian mau bahas apa, kalian yang disenengin tuh apa gitu. Karena kita bikin konten sesuai sama yang kita senengin itu enak, lebih enak ngejalaninya daripada kita maksain, ya kan? Terus yang kelima, kalian tentuin role modelnya. Kalau misalnya aku bisanya semangat, bisanya ngerjain jadi YouTuber kayak gini, itu aku pertama punya role model dulu. Aku kayak ngeliat YouTuber yang aku tuh ngefans banget sama dia gitu. Kayak pertama tuh aku lihat Ini Vindi, so aku suka lihat Linda Kay, terus suka lihat Hanum Mega kayak gitu-gitu. Jadi lama-lama kita tuh semangat sendiri gitu ngelihat mereka, mereka aja bisa ya, mereka aja kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi kita secara nggak langsung bakal ngikutin mereka, kita secara nggak langsung bakal cari-cari info dari konten-konten mereka kayak gitu. Tuh secara nggak langsung memotivasi kita juga gitu. Terus yang keenam adalah kalian mau nggak mau harus belajar editing, karena itu menurut aku penting. Nggak bisa kita bikin video kayak gini full aja nggak diedit, itu kan boring ya rasanya. Makanya kita harus mau nggak mau belajar ngedit. Walaupun awal-awal tuh kayak cuma di crop doang bagian penting-penting, itu nggak masalah. Karena kalau kalian lihat video aku yang dulu-dulu itu pun kayak cuman gitu-gitu doang. Itu aku edit cuma pakai handphone ya, nggak menarik banget. Cuman dulu tuh aku nyiasatinya dari konten kalian. Nanti aku bakalan jelasin di video kedua, yaitu tentang tips memperbanyak subscriber. Jadi video ini akan ada 2 sesi gitu. Yang pertama ini adalah tips menjadi YouTuber pemula, dan yang selanjutnya itu adalah tips memperbanyak subscriber. Terus selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, kalian tuh harus rajin. Jadi banyak banget orang-orang di luar sana yang dia tuh baru memulai YouTube tapi nggak rajin. Akhirnya dia tuh mungkin dia punya potensi, mungkin dia punya keahlian, kontennya bagus, tapi gara-gara dia nggak rajin, jadi
ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang nemuin videonya dia gitu. Kalau kita cuma punya video 1, 2, 3 dan itu biasa-biasa aja, masih awal banget tuh susah banget untuk naik. Tapi kalau kalian videonya sebenarnya B aja gitu, cuman kalian rajin banget uploadnya, terus gimana ya, ngikutin tren yang ada, itu kalian bakalan cepet naik menurut aku. Jadi kalian memang harus rajin, apalagi kalau masih pemula banget, masih awal-awal. Dulu aku bahkan bikin videonya tuh setiap hari, saking gimana ya, sebenarnya aku awal-awal itu nggak sampai niat banget untuk jadi YouTuber sih. Aku awal-awal emang karena hobi aku makeup dan seneng aja gitu kalau misalnya di videoin, bikin tutorial untuk koleksi pribadi sebenarnya. Cuman pas aku upload di YouTube ternyata banyak juga yang nonton, terus aku jadi seneng gitu upload kayak gitu sih. Dulu aku malah nggak tahu kalau YouTube itu bisa dimonetize, bisa dapet uang, aku nggak tahu sama sekali. Jadi pas subscriber aku 10k itu aku baru tahu dan baru dimonetize gitu. Jadi ya kalau kalian mau mulai, saran aku sih ya, jangan niatin banget untuk cari uang. Kalau rata-rata orang ya, kalau misalnya dari awal kalian niatin bener-bener buat nyari uangnya, itu kalian susah dapatnya. Karena yang namanya jadi YouTuber pemula banget itu tuh gajinya kecil banget guys. Apalagi sekarang kalian udah bersaing sama artis-artis. Kalian tahu pasti artis-artis itu lagi berlomba-lomba jadi YouTuber juga ya kan. Sekarang yang tren itu adalah kontennya artis-artis. Jadi kalian harus mampu bersaing sama mereka ya kan. Kalau misalnya kita tuh nggak kreatif, kita nggak tahu apa sih yang lagi ngetren kayak gitu, kita bakal ketinggalan. Jadi mau nggak mau, pertama memang kita harus cari-cari informasi, kita harus belajar untuk mengupgrade diri kita sendiri, terus harus pede kayak gitu. Jadi kalian gak usah mikir jadi YouTuber tuh modalnya gede, nggak sama sekali. Karena aku cuman bermula dari handphone dan niat itu udah bisa gitu. Dan di upgrade-nya tuh ya pelan-pelan. Nanti kalau misalnya udah dapet uangnya baru kita beli kamera. Aku juga beli kamera tuh pas udah subscriber aku kayak 50k gitu. Jadi ya nggak masalah buat kalian yang kayak ngerasa nggak punya budget, cuman punya handphone doang, ya udah kalian tinggal cari cahaya ilahi ya. Kalian tinggal bikin video di jendela atau di luar rumah juga bisa. Terus ya udah bikin konten, sekalian edit, kalian upload gitu aja setiap hari. Dulu aku kayak gitu. Tapi memang videonya itu kita harus cari konten yang emang orang cari dan yang bermanfaat kayak gitu. Pokoknya buat kalian yang baru ingin memulai jadi YouTuber, pokoknya semangat. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita tuh datang dari mana ya kan. Kalau kalian selalu tanya gini, kakak jadi YouTuber gajinya berapa sih gitu. Kalau misalnya kalian lihat aku yang sekarang, mungkin emang gajinya besar, tapi dulunya itu kan perlahan-lahan ya kan, mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, seterusnya kayak gitu. Kalian gak akan bisa dapat jebret gede sebelum kalian melewati tangga yang kecil-kecil itu gitu kan. Jadi kalian harus mau berproses, kalian harus sabar. Karena aku kayak gini pun udah bertahun-tahun ya kan, nggak cuma setahun langsung tren gitu, nggak. Aku juga nanya YouTuber yang awet, yang ibaratnya mereka tuh stabil, nggak viral sebentar terus hilang, itu tuh biasanya mereka tuh sabar, mereka tuh menekuni ini udah lama dan rajin juga. Jadi bakalan lama, bertahan lama, nggak kayak YouTuber yang trending sekali, ngetrend sekali, abis itu udah hilang, nggak kayak gitu. Pokoknya semangat aja buat kalian yang baru memulai memulai merintis untuk menjadi YouTuber. Kalau misal kalian punya pertanyaan apa, nanti aku akan bikin pertanyaan di IG story dan aku akan jawab besok kali ya. Oke deh, jadi segitu aja sharing aku tentang tips memulai menjadi YouTuber. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti tonton juga tips berikutnya, yaitu tips memperbanyak subscriber. Oke, segitu aja IGTV dari aku. Makasih udah nonton video aku kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.